Di tengah peningkatan kebutuhan distribusi, Samudra Indonesia hadir untuk menjadi perusahaan transportasi kargo terpadu dan perusahaan terkemuka di Asia. Kami Tim Flowers hadir untuk memberikan hasil analisis kami. PT Samudra Indonesia Tbk atau SMDR menjadi market leader di Indonesia pada sektor transportasi kargo dan logistik dengan jaringan operasional global pada 15 negara, 4 lini bisnis dan 50 anak usaha. Samudra Shipping memberikan kontribusi terbesar pada pendapatan yang diikuti dengan Samudra Port. PT Samudra Indonesia Tangguh merupakan entitas induk dengan kepemilikan saham mayoritas 58% dan diikuti dengan masyarakat 27%. Selanjutnya, proporsi cost of service dari pendapatan konsisten menurun selama 2 tahun terakhir. Dan beban pelayaran kapal menjadi kontributor beban terbesar. Dan kami memproyeksikan pendapatan akan bertumbuh dengan asumsi dasar peningkatan volume seiring dengan penambahan rute baru pelayaran, pertumbuhan pasokan kapasitas pelayaran dunia, dan disrupsi alur pasokan global. Next. IMF memproyeksikan perekonomian global 2 tahun ke depan akan mengalami penurunan, didukung dengan konflik Rusia-Ukraina yang mengganggu rantai pasokan global. Pertumbuhan volume perdagangan barang juga akan diprediksi mengalami penurunan. Proyeksi inflasi oleh IMF akan mengalami penurunan seiring dengan penurunan harga komoditas dan juga penurunan pengetatan moneter. The Fed juga memproyeksikan penurunan suku bunga pada tahun 2024 dan IMF memproyeksikan penurunan pertumbuhan perekonomian ASEAN pada tahun yang sama, yaitu 2023 hingga 2024. Kebijakan pertumbuhan perekonomian ASEAN ditujukan untuk menjadi kawasan pusat pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dunia. Konflik Rusia-Ukraina menyebabkan indikator China Export Container Receipt mengalami penurunan sejak tahun 2022. Kami menggunakan asumsi penurunan harga bahan bakar VLSFO yang mampu menekan biaya. Indonesia berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi dengan yang mana pertumbuhan ini akan terus berlanjut seiring dengan pencapaian target pembangunan, pertumbuhan PMI, dan pertumbuhan IKK. Next. Konflik Rusia-Ukraina menyebabkan pelabuhan yang terletak di Laut Hitam menjadi tidak dapat beroperasi dan berpengaruh terhadap logistik transportasi laut dunia. Kebijakan zero COVID di Tiongkok memicu terjadinya disrupsi. Ketidakpastian global juga tercermin pada World Uncertainty Index, di mana ketidakpastian global ini memicu penurunan Freight Index CCFI dengan harga rata-rata menunjukkan peningkatan sebesar 50-80% dibandingkan tahun lalu dan diproyeksikan akan mengalami perbaikan pada tahun 2023. Container Availability Index berada di atas level 0,5 yang mengindikasikan lebih banyak kontainer yang dibongkar di pelabuhan dibandingkan yang diangkut keluar pelabuhan. Waktu rata-rata dwelling time kapal di pelabuhan utama Indonesia pada tahun 2022 mengalami peningkatan lebih tinggi daripada tahun sebelumnya. Hal ini karena adanya peningkatan volume ekspor-impor yang terjadi. Selanjutnya ada competitive positioning di mana SMDR memiliki kinerja keuangan yang unggul dengan kondisi saham yang undervalue. Kinerja profitabilitas SMDR lebih baik dibandingkan dengan perusahaan di sektor yang sama. Perbandingan pendapatan dan penjualan bersih ini dapat digunakan untuk menunjukkan ukuran dan pertumbuhan keunggulan kompetitif. Kinerja keuangan tersebut didukung oleh status undervalue saham SMDR berdasarkan perbandingan valuasi rasio EV/EBITDA. Program Perahu Sekolah Samudra Indonesia, SMDR memiliki keseriusan yang tinggi dalam menerapkan program ESG, di mana SMDR pada tahun 2018 menginisiasi program bernama Perahu Sekolah Samudra Indonesia yang telah diluncurkan di beberapa wilayah pada tahun 2021. Jaringan bisnis dan pengalaman SMDR yang baik meningkatkan reputasi dan kepercayaan perseroan. SMDR saat ini memiliki 4 lini bisnis yaitu shipping, ports, logistik, dan service yang dapat memenuhi segala kebutuhan konsumennya. Bahkan telah memiliki 72 kantor di Indonesia dan 13 kantor di luar negeri. Dalam menjalankan bisnisnya, SMDR dibantu oleh jaringan anak perusahaan yang fokus pada masing-masing bidangnya sehingga dapat menjadi diversifikasi pendapatan dari SMDR. Posisi ESG, di sepanjang tahun 2022, perusahaan telah melakukan berbagai kegiatan CSR dengan investasi hingga mencapai 18,9 miliar. Berbagai program CSR diantaranya adalah Perahu Sekolah Samudra Indonesia, beasiswa pelaut, donasi alat kesehatan dan pembangunan ruang farmasi, bantuan bencana alam, ambulans untuk daerah terpelosok. Mengenai governance-nya, SMDR melalui Samudra Indonesia Corporate University terus mendukung para karyawan untuk dapat mengembangkan penuh potensi secara mandiri. Secara keseluruhan, mayoritas karyawan merupakan laki-laki sesuai dengan karakter bisnis di industri transportasi dan logistik. Namun, gender gap ini berkurang pada level jabatan yang lebih tinggi. Hal ini menjadi cerminan bahwa perusahaan mendorong kesetaraan hingga level tertinggi. Mengenai teknikal,
Kami menyimpulkan beberapa poin penting sebagai berikut. Tren dari SMDR menunjukkan sideways dari tengah bulan Maret hingga saat ini. Kemudian stokastik RSI terlihat bahwa garis biru RSI akan memotong ke atas garis kuning di area 20%, yang berarti ini merupakan waktu beli yang tepat. SMDR sedang berada di support kuat yang didukung oleh beberapa indikator. Support di lower Bollinger Band, pitchfork yang berada di area lower terminal, serta support horizontal di harga 350 yang merupakan support yang kuat secara historis karena pernah mencoba tembus beberapa kali tetapi gagal. Secara analisis teknikal SMDR, kami merekomendasikan buy dengan alasan sebelumnya dengan entry di harga 350 dan target price pertama di harga 388. Apabila masih tembus di upper Bollinger Band dan Halfway Pitchfork, maka target harga selanjutnya di angka 432. Untuk asumsi stop loss, apabila SMDR mengalami penurunan harga hingga menembus support kuatnya di harga 346. Ditinjau dari fans analisis terlihat terjadi peningkatan permintaan logistik yang besar di tahun 2022. Impact dampak konflik geopolitik antara Rusia dan juga Ukraina dan kebijakan zero COVID di Tiongkok yang menimbulkan gangguan pada mata rantai distribusi dan perdagangan dunia yang menyebabkan kenaikan harga jasa pengangkutan. Dengan adanya gangguan tersebut, tentunya akan mendorong tingkat stabilitas SMDR, dan karena kami menilai kebutuhan logistik akan terus dibutuhkan dan belum ada yang terang dari konflik antara Rusia dan Ukraina, buat kami melakukan proyeksi keuangan secara konservatif menggunakan asumsi pertumbuhan rendah yang malah hasilnya walaupun pada tahun 2023 kami memproyeksikan adanya penurunan profitabilitas, namun secara jangka panjang profitabilitas MDR terus bertumbuh secara signifikan yang ditunjukkan dengan efisiensi perusahaan dalam memanfaatkan penggunaan asetnya yang tercermin dari rasio turnover aset. Di sisi lain, tingkat solvabilitas SMDR terus membaik dikarenakan pemulihan ekonomi mendorong kinerjanya semakin membaik yang diakibatkan penurunan suku bunga yang akan menekan beban bunga dari SMDR yang berarti juga mendorong penurunan tingkat hutangnya. Untuk kegiatan operasional SMDR, kemudian dibandingkan dengan kompetitornya, SMDR memiliki tingkat return yang tinggi yang tercermin dari IPS-nya yang sangat tinggi sehingga SMDR dinilai lebih menguntungkan di mata investor. Dalam menilai harga wajar SMDR, kami menggunakan acuan dari multiple valuation. Metode ini digunakan untuk menentukan berapa kali per satu rupiah yang dibutuhkan untuk membeli saham SMDR yang menggunakan penghitungan faktor dari komponen multiples yaitu PBV, price per sell, price per exit, dan juga price per earning menunjukkan harga saham SMDR sedang dalam kondisi undervalue di bawah harga rata-rata time series-nya selama 5 tahun terakhir dengan nilai pada SMDR di harga Rp407 per lembar sahamnya atau memiliki potensial aset sebesar 16,4% dibandingkan dari cost of cash SMDR yaitu di harga Rp350 per lembar sahamnya. Dan itu untuk mengurangi risiko bias kami menggunakan valuasi pendukung yaitu BTF valuation dengan hasil perhitungan BACC sebesar 20,9% dengan mempertimbangkan asumsi pertama dari risiko yang ditanggung oleh investor dikarenakan bisnis SMDR yang sangat dipengaruhi oleh fluktuasi dari nilai tukar rupiah. Hingga pada metode ini kami menggunakan asumsi terminal value model asumsi exit multiple dengan menggunakan kelipatan metrik EV per EBITDA menghasilkan nilai pada SMDR di harga Rp149 per lembar sahamnya atau memiliki potential upside sebesar 28%, yang dimana kedua valuasi ini menggambarkan saham SMDR sedang dalam kondisi anti value. Ditinjau dari risiko bisnis, SMDR memiliki beberapa risiko dengan risiko tertinggi berasal dari fluktuasi nilai kurs yang bergerak sangat fluktuatif. Namun, perusahaan telah memitigasi dengan cara melakukan hedging terhadap foreign current loan serta melakukan proses translasi atas catatan nilai mata uang nasional. Risiko lainnya yang mengatakan SMDR adalah adanya risiko volatilitas tarif angkutan yang dimana berdasarkan data Shanghai Counter Strike Index menunjukkan yang sangat fluktuatif. Namun, perusahaan juga telah memitigasi dengan cara mengembangkan bersama strategis dengan prinsip lain sehingga akan meningkatkan efisiensi biaya dan mengembangkan area layanan baru. Untuk risiko lainnya, tentu tidak berdampak besar dalam apabila pembaca ingin mengetahui risiko lainnya, maka dapat melihat melalui riset lengkap yang telah kami siapkan. Terakhir, kami menegaskan kembali bahwa menggunakan dua evaluasi yang kami lakukan, yaitu menggunakan metode multiple valuation dan juga BTF valuation, menyatakan MDR sedang dalam kondisi undervalue, kemudian diperkuat dengan kondisi financial MDR yang sangat kuat dan unggul dari kompetitornya, membuat kami yakin untuk merekomendasikan saham SMDR. Karena itu, menggunakan analisis yang kami buat menunjukkan adanya momentum pembelian yang tepat untuk saham SMDR saat ini. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.